Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang menyatakan wajah kerahimanmu kepada kami. Bahkan Yesus menangis untuk kami agar kami terbuka menyambut kasih dan kerahimanmu yang dihadirkannya. Semoga Engkau mengetuk dan membuka pintu hati kami agar menyambut Kristus Putramu dalam kerendahan hati dan penuh syukur dan dalam ketaatan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis, mari Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh menarik. Injil hari ini mewartakan kepada kita Yesus Kristus yang adalah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia, dan Allah yang menyatakan kerahimannya bagi kita. Kerahiman Allah itu dinyatakan oleh Yesus saat Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau digambarkan di dalam Injil bahwa Yesus menangis, tentu Yesus menangis bukan untuk dirinya sendiri. Yesus menangis karena belas kasih dan kerahiman yang dinyatakannya bagi Yerusalem. Yerusalem yang mestinya menjadi kota damai sejahtera. Salum, kota yang penuh dengan berkat, tapi telah menjadi Yerusalem, kota yang penuh dengan kezoliman. Bahkan yang dizolimi bukan hanya rakyat, melainkan Yesus sendiri. Yesus yang merupakan wajah kerahiman Allah
Yesus yang hadir untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita semua, dizolimi, ditolak, bahkan dibunuh dengan cara disalibkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada peristiwa Yesus menangisi Yerusalem, kita juga bisa menempatkan diri kita di hadirat Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang merupakan wajah kerahiman Allah bagi kita. Kita mohon agar hati kita terbuka menyambut Yesus Kristus, wajah kerahiman Allah sendiri bagi kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Paus Fransiskus dalam bukunya yang berjudul The Name of God is Merciful, nama Allah adalah belas kasih, kerahiman. Dalam buku tersebut, Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengalami wajah Allah dalam bentuk kerahiman. Hati Allah yang berbelas kasih kepada kita sebagaimana nyata, sempurna di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengalami wajah Allah yang adalah wajah kerahiman, sebagaimana dihadirkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita pun digerakkan untuk menghadirkan kerahiman dan belas kasih Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih mengalami bagaimana dunia kita ditandai kebencian. Tidak usah jauh-jauh dalam bentuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, antara Hamas dan Israel, tetapi juga kebencian menguasai kehidupan masyarakat kita ketika kita dengan mudah mengembangkan prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain. Hanya karena kita mendukung satu orang, kemudian menjelek-jelekkan yang lain. Suatu penilaian yang sama sekali tidak objektif. Objektivitas kerahiman adalah merangkul semuanya dan dengan cara pandang bening mampu melihat bahwa ada secercah pengharapan, bahkan juga di tengah-tengah kegelapan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa hadir sebagai pribadi-pribadi yang membawa wajah kerahiman Allah di dalam kehidupan kita. Dengan cara itu, kita bisa memberi ruang bagi tunas-tunas baru kehidupan yang ditandai dengan kejujuran, kerendahan hati, dan persaudaraan, kerukunan dan persaudaraan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.